tidak mungkin Allah melewatkan sedikit pun dari persoalan hidup kita, karena Allah itu maha detail di dalam menghakimi apa yang telah kita lakukan selama hidup. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Karena Allah itu adalah hakim yang paling adil di antara para hakim-hakim yang lain. Dan tetaplah berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baiklah kepada orang lain. Sebelum datuk saya wafat, mbah saya meninggal, mbah saya menitipkan beberapa hal. Pertama, kalau engkau bertemu dengan orang yang ahli ibadah, bersyukurlah engkau kepada Allah dan katakan kepada Allah, ya Allah, betapa lembutnya hati orang ini yang senantiasa beribadah kepadamu. Mudah-mudahan suatu hari saya bisa mengikuti jejak langkahnya dalam ibadah kepadamu. Dan ketika suatu hari engkau bertemu dengan orang yang ahli maksiat, jangan engkau hina dia, jangan engkau caci maki dia, baik dengan ucapanmu ataupun dengan sikapmu. Tapi katakan dalam hatimu, ya Allah, orang ini ahli maksiat, tetapi saya percaya bahwa dia juga tahu bagaimana caranya bertaubat kepadamu. Ketika engkau bertemu dengan orang kaya, katakan dalam hatimu, ya Allah, betapa kayanya orang ini. Pasti harta yang dia dapatkan adalah harta yang halal, dan dia belanjakan ke jalan yang halal. Ketika engkau bertemu dengan orang yang kaya tadi, katakan, ya Allah, betapa mulianya orang yang kaya ini. Pasti dia sudah banyak bersedekah dengan hartanya. Dan ketika engkau bertemu dengan orang miskin, katakan dalam hatimu, ya Allah, betapa mulianya orang miskin ini. Pasti urusannya di akhirat begitu cepat. Karena hisab tentang dunia dan hartanya pasti sangat sedikit. Ketika engkau bertemu dengan orang yang sudah tua, katakan dalam hatimu, ya Allah, orang ini usianya sudah senja. Pasti amal solihnya lebih banyak dibandingkan dengan amalku. Dan ketika engkau bertemu dengan anak muda, katakan dalam hatimu, betapa mulianya anak muda ini. Karena dosanya pasti sangat sedikit dibandingkan dengan dosa yang telah aku lakukan. Maka dengan begitu insya Allah hatimu menjadi hati yang lembut. Fikiranmu selalu tertuju dan fokus kepada dirimu, bukan kepada orang lain. Maka kemudian engkau berusaha berikhtiar memperbaiki hati dan amalmu, dibandingkan dengan sibuk mengurus amaliyah dan perbuatan orang lain. Maka berhati-hatilah anakku, berhati-hatilah wahai cucuku, karena hal yang demikian bisa memperdaya hatimu yang bisa engkau terperosok kepada perbuatan dan perilaku yang Allah tidak ridho terhadapmu. Maka malam hari ini, mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang lembut, fikiran kita menjadi fikiran yang jernih, amal kita menjadi amal yang selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat kemuliaan junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.